Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru yang terhormat. Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan ya antara anak SMA dengan anak kuliah di kurikulum baru ini nanti Bapak Ibu 2022, karena ternyata ada persamaan yang bisa kita temukan di sana Bapak Ibu. Apa saja 3 persamaan itu? Kita to the point saja ke pembahasannya. Persamaan yang pertama Bapak Ibu adalah siswa di SMA itu bisa memilih mapel yang sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya Bapak Ibu. Jadi khusus kelas 11-12 SMA nanti mereka sudah bisa memilih mapel. Tidak semua mapel harus mereka ikuti. Mereka menyesuaikan dengan minat. Dalam paparan Kementerian Pendidikan Bapak Ibu di slide-nya, di Badan Pusat Kurikulum Kemdikbud menjelaskan bahwasanya di kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti mata pelajaran kelompok mapel wajib. Jadi tetap ada mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok IPA, IPS dan atau bahasa. Ya Bapak Ibu. Jadi tetap ada mapel wajib, tapi juga mereka bisa memilih mata pelajaran dari kelompok IPA, IPS atau bahasa. Jadi bisa digabung antara IPA dengan IPS sesuai dengan mapel yang mereka minati dan sesuai dengan aspirasi atau kira-kira sinkronnya ketika mereka ingin kuliahnya di jurusan apa. Nah, lebih lanjut supaya lebih mudah memahami, ini ada contoh ilustrasi dari pihak kementerian Bapak Ibu antara Ani dengan Wayan. Ini 2 pelajar. Jadi Ani itu ingin kuliah kedokteran. Dia sudah memiliki mimpi, memiliki cita-cita, minat seperti itu di kedokteran. Nah, sehingga pada saat kelas 11 dan 12 Ani akan mengikuti pelajaran dari mata pelajaran wajib dan pilihan. Nah, mata pelajaran wajib ini ada agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni penjas, dan sejarah. Ini wajib diambil oleh semua siswa ya. Nah, adapun mata pelajaran lain ya, itu termasuk mata pelajaran pilihan. Contoh, karena Ani ingin kedokteran, maka dia akan memilih dari mapel MIPA, dia hanya akan memilih biologi dan kimia Bapak Ibu. Dia tidak memilih fisika, meskipun fisika ada juga koneksinya ke kedokteran, tapi cenderung yang paling connect kemungkinan adalah biologi dan kimia, sehingga Ani hanya memilih 2 mata pelajaran ini. Dan juga tidak hanya itu, Ani juga minat ingin mempelajari mata pelajaran IPS terkhusus sosiologi, jadi bisa Bapak Ibu, jadi 2 kelompok mapel. Dan dari kelompok bahasa, Ani memilih bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, ini semua sinkron dengan keinginan Ani untuk kuliah di kedokteran, seperti itu. Nah, contoh kedua, Wayan, ini masih menimbang nih, masih bingung apakah kira-kira antara kuliah bisnis dengan kuliah teknik sipil. Sehingga mata pelajaran yang diikuti tetap ada mapel wajib Bapak Ibu ya, sama dengan Ani tadi, mulai dari agama sampai sejarah seperti itu. Nah, untuk mata pelajaran pilihan dari kelompok MIPA, Wayan hanya memilih 2, fisika dan matematika peminatan. Wayan tidak memilih biologi dan kimia. Karena memang Wayan misalnya minatnya di fisika saja dan sinkron atau connect dengan rencana kuliahnya nantinya seperti itu, yaitu fisika dengan matematika peminatan. Dan dari kelompok mapel IPS, Wayan memilih ekonomi dan geografi, tidak memilih sosiologi. Kenapa memilih ekonomi? Karena itu berhubungan dengan kuliah bisnis ya. Geografi itu berhubungan dengan teknik sipil. Jadi Wayan memilih ekonomi dan geografi. Nah, ini adalah ilustrasi bahwasanya di SMA nantinya siswa bisa memilih sesuai dengan minatnya, kemudian bakatnya dan aspirasi. Aspirasi ini kira-kira dia nanti kuliahnya mau kemana. Jadi menyesuaikan saja SMA. Nah, ada informasi tambahan yang perlu dipahami di bagian bawah Bapak Ibu. Wayan mengambil mata pelajaran dari 2 kelompok sebagaimana syarat minimum. Ya, jadi syarat minimum dalam kurikulum ini siswa harus tetap memilih 2 kelompok mapel, baik dari kelompok MIPA atau IPS. Itu sudah cukup, tidak perlu memilih mapel bahasa karena memang syarat wajibnya hanya 2 kelompok. Misalnya bisa saja, misalnya dari MIPA atau bahasa seperti itu. Nanti menyesuaikan dengan minat, bakat dan aspirasi siswa sekali lagi tentunya. Jadi syarat wajibnya 2 kelompok mapel yang harus dipilih. Tapi dalam kelompok mapel itu tidak semua harus dipilih. Misalnya kelompok mapel MIPA tidak mesti diikuti semua biologi, kimia, fisika. Ya, tidak mesti. Contoh Wayan tadi ini hanya memilih fisika dan matematika peminatan di kelompok MIPA. Jadi bisa menyesuaikan Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke persamaan kedua. Persamaan kedua antara SMA dengan perkuliahan yaitu proses pembelajaran ini bisa menggunakan sistem SKS Bapak Ibu. Jadi proses pembelajaran ini baru tentunya di jenjang
SMA di kurikulum baru ini sudah bisa menggunakan sistem SKS. Bisa menggunakan SKS atau sistem paket, itu opsional Bapak Ibu. Ada regulasi resminya, kita buka regulasinya. Regulasi di Keputusan Menteri Pendidikan nomor 371 tentang program sekolah penggerak. Kenapa program sekolah penggerak? Karena memang kurikulum ini baru berlaku di sekolah penggerak untuk tahun ini Bapak Ibu ya. Jadi belum dipublikasi secara nasional, tapi alangkah bagusnya ketika Bapak Ibu sudah mengetahui sejak dini, supaya nanti sudah ada gambaran ketika sudah akan diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi di sekolah penggerak itu Bapak Ibu, nah di sini beban belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit semester atau SKS ya. Kita sebagai guru tentu tidak asing dengan sistem SKS pada saat perkuliahan. Sistem paket itu apa? Sistem paket merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum. Ya, seperti yang kita lalui selama ini, kurang lebih itu namanya sistem paket ya. Nah, kalau SKS itu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa sistem paket, bisa sistem SKS. Nah, seperti apa penerapan sistem SKS ini kita akan bahas di video selanjutnya lebih detail Bapak Ibu ya. Kita hanya fokus ke 3 persamaan ini Bapak Ibu. Nah, persamaan ketiga Bapak Ibu adalah kita ketahui kalau mahasiswa S1 itu harus menyusun skripsi sebagai syarat kelulusannya, seperti itu. Nah, ke depan di kurikulum baru ini untuk jenjang SMA ini harus menyusun esai ilmiah sebagai syarat kelulusannya Bapak Ibu. Jadi tentu secara level ke tingkat kesulitan akan berbeda ya. Kalau S1 skripsi tentu agak lebih sulit dibanding esai. Esai ilmiah ini tidak terlalu sulit sebenarnya, tapi yang paling penting adalah siswa dilatih berpikir ilmiah, berpikir sistematis, analisis, dan dibuktikan dalam bentuk esai ilmiah yang dia susun, seperti itu. Dan juga ini akan terkait dengan kemampuan literasi siswa dan seterusnya. Sumber informasinya dari mana? Nah, ini Bapak Ibu dari file Kemendikbud juga ya. Untuk jenjang SMA di kurikulum baru ini pembelajaran, kami tandai, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Ini untuk jenjang SMA Bapak Ibu. Nah, jadi sudah jelas ya informasinya bahwasanya memang ada persamaan-persamaan antara kuliah dengan SMA, 3 diantaranya yang sudah kami sebutkan Bapak Ibu. Nah, kalau kita analisa, arahnya tentu menuju ke arah yang lebih baik untuk menjadikan pelajar-pelajar kita ini tidak hanya fokus pada konten materi, tapi juga fokus pada orientasi masa depan, seperti itu. Demikian info ringkas yang kami bahas hari ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.